Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue tradisional baru. Ini resep Mama Hasan kemarin yang banyak banget peminatnya ya teman-teman. Yang kemarin request dibuatkan videonya dalam porsi 1 kg, ini adalah videonya ya teman-teman. Semoga yang request kemarin bisa melihat video ini. Mohon maaf Mama Hasan lupa ya namanya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini seperti biasa kita siapkan untuk santannya. Untuk banyaknya santan di sini aku merebusnya sebanyak 2 liter 800 ml ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan dengan daun pandan yang lumayan banyak supaya lebih gurih lagi. Ini santannya juga kental ya teman-teman supaya lebih enak lagi. Kemudian tambahkan sedikit garam, kemudian ini kita rebus sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, di sini setelah pinggirannya itu sedikit mendidih, kita matikan ya teman-teman. Jadi nggak sampai benar-benar mendidih bergolak gitu ya. Oke, lanjut ini kita buat karamelnya. Di sini aku pakai 500 gram gula pasir. Di sini aku masak dengan api yang kecil, kita lelehkan. Setelah sedikit meleleh bisa diaduk-aduk ya. Kita tunggu sampai seperempat itu meleleh, kemudian tambahkan untuk gula merahnya. Gula merahnya ini sebanyak 500 gram ya teman-teman. Nah, di sini Mama Hasan sedikit memodifikasi dari resep yang kemarin. Jadi untuk penggunaan santan, kemudian gulanya juga Mama Hasan sedikit memodifikasi ya teman-teman. Kenapa begitu ya teman-teman? Karena selera orang itu kan berbeda-beda. Jadi terkadang hasilnya itu menurut kita kurang manis atau kurang gimana gitu kan, kita membuat variasi yang lain atau membuat inovasi untuk resepnya, kita tambahkan apa sekiranya yang kurang gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu banyak yang tanya, Mbak, yang resep yang ini kok beda dari yang kemarin gitu ya. Jadi terkadang Mama Hasan sedikit memodifikasi. Jadi kalau kalian suka dengan sudah mencoba resep yang kemarin, kemudian ada perbedaan di ukuran yang 1 kilo ini, Mama Hasan mohon maaf karena selera orang pelanggan itu juga beda-beda, jadi kita sesuaikan dengan selera kita dan juga pelanggan kita ya teman-teman. Nah, insya Allah kalau resep yang kali ini ya lebih baik lagi daripada resep yang kemarin. Oke, lanjut ke video. Setelah gula karamel dan gula merahnya itu benar-benar larut, kita tambahkan santan yang sudah direbus tadi. Oke, lanjut kita siapkan dulu bahan keringnya. Ada 1 kg tepung beras, kemudian setengah kilogram tepung terigu. Ini masuk kategori resep bikang yang 21 ya teman-teman. Jadi perbandingan antara tepung beras dan tepung terigunya itu 2:1. Nah, di sini Mama Hasan juga tambahkan 4 sendok makan tepung maizena di sini ya, yang berbeda lagi dari resep yang kemarin. Penambahan dari tepung maizena bikin seratnya itu lebih sempurna lagi, panjang-panjang dan juga cantik ya teman-teman. Kalian wajib coba resep yang satu ini. Sedikit perubahan sedikit aja ya teman-teman. Oke, lanjut kita tuang santan gula karamel yang sudah kita masak tadi dalam keadaan panas ya. Jangan takut ya teman-teman kalau ini tepungnya memang kalau dimasukkan dalam keadaan panas biasanya agak matang gitu ya untuk adonannya. Ini bertujuan supaya nanti kuenya itu tidak matah atau ngapu ya istilah Jawanya. Kalau kalian gunakan tepung berasnya itu lebih banyak, kalau Mama Hasan nyebutnya resep yang satu ini resep bikang 21, jadi porsi beras
tepung berasnya lebih banyak itu wajib banget santannya panas. Kalau kalian bikin yang versi resep yang satu-satu perbandingan tepungnya itu santan hangat boleh. Kalau kalian menggunakan resep yang full bener-bener full tepung terigu itu pakai santan dingin begitu ya teman-teman. Jadi perbedaan dari penggunaan santan itu ketika kita menggunakan bahan yang berbeda, perlakuannya juga beda gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku jelaskan yang resep 21 ini aja. Maaf ya Mama Hasan jelasinnya kemana-mana, tapi banyak banget pertanyaan Mama Hasan bingung mau jawabnya. Ketika dijawab itu terkadang juga tidak membalas jawaban dari Mama Hasan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian kurang paham dari resep ini atau resep dimanapun bisa tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin Mama Hasan jawab ya kalau Mama Hasan bisa. Oke, lanjut ke videonya. Ini setelah di mixer benar-benar tercampur dan juga halus, ini kita tuang untuk sisa santan dan juga gula karamel yang sudah kita rebus tadi. Jadi semuanya dipakai ya teman-teman, 2 liter 800 ml nya. Nah, ini kita tambahkan juga dengan susu kental manis ya teman-teman, bisa yang coklat, bisa juga untuk yang putih. Nah, untuk banyaknya kalau ukuran saset ini bisa 4 saset ya teman-teman. Oke, ini setelah ditambahkan susu coklat ini kita campur lagi, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Oh iya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan, tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut ke video. Setelah siap dicetak, ini kita panaskan dulu untuk cetakannya. Di sini cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman. Berkali-kali Mama Hasan ingatkan. Jadi keberhasilannya dari kue bikang ini dari cetakannya ya. Setelah panas ini kita tuang dengan kita oles maksudnya. kita olesi dengan air garam, kemudian setelah itu kita masukkan untuk adonannya. Kalau nyetak bikang yang satu warna seperti ini jauh lebih mudah ya teman-teman, karena kita nggak perlu membagi warna dan juga menuangkan secara bertahap, tapi langsung aja hampir penuh gitu, nanti bakalan gampang ya teman-teman, pokoknya gampang banget. Kemudian ini kita masak. Kalau sekiranya apinya kurang merata bisa digeser-geser, kita tunggu sampai benar-benar permukaannya itu kering. Kalau di pinggirannya masih ada sedikit yang basah, ini bisa ditutup. Nah, ini setelah selesai kemudian kita angkat dan kita taruh di wadah yang dialasi dengan kain yang basah. Nah, kemudian setelah hangat atau uap airnya itu sedikit menghilang, ini bisa kita cungkil atau kita keluarkan ya. Nah, di sini cara nyungkilnya mudah banget. Pokoknya ini tuh cantik ya teman-teman, bagian belakangnya itu tidak gosong sama sekali, meskipun di bagian cetakan yang bawah itu hitam, itu tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kuenya tidak gosong. Nah, sedikit bercerita juga ya teman-teman, banyak banget yang bilang kenapa kok nggak pakai sarung tangan. Mohon maaf sekali Mama Hasan buat pemirsa yang sudah setia nonton video Mama Hasan, karena Mama Hasan itu nyetaknya itu sendiri ya teman-teman, jadi nyetak sendiri, bentuk sendiri. Jadi kalau menggunakan sarung tangan itu sedikit riwah ya teman-teman, karena di sini dikejar-kejar dengan waktu karena bikinnya itu lumayan banyak. Kalau kalian pernah bikin kue bikang, cetakannya itu kan benar-benar panas. Kalau kalian gunakan sarung
sarung tangan yang plastik itu pasti kalau kena cetakannya itu bakalan lebih sakit lagi ya teman-teman. Jadi mohon maaf, Mama Hasan belum bisa menyediakan video yang sekiranya memuaskan hati kalian. Sebisa mungkin Mama Hasan memberikan yang terbaik. Semoga ada manfaat yang bisa kalian peroleh dari video Mama Hasan. Jadi mohon maaf ya kalau Mama Hasan belum bisa memakai sarung tangan waktu mencetak kue bikang. Oke, kembali ke video ini, hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Ditambahkan dengan tepung maizena, ini menambah seratnya itu lebih kecil-kecil lagi. Penambahan ukuran santan juga membuat ini kuenya itu empuk, lembut, dan juga tidak keras sama sekali ya teman-teman. Ini cocok banget kalau kalian ada hajatan atau buat ide jualan snack box, cantik banget. Kemarin banyak banget yang suka ini rasa baru, jadi rasa gula karamel ini rasa yang fresh gitu ya teman-teman. Banyak yang suka karena jarang yang pakai, jarang yang bikin gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Di sini tinggal beberapa kali cetakan, ini sudah selesai ya teman-teman. Dalam satu resep ini Mama Hasan menghasilkan 66 biji kue bikang yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, aku tunjukkan sekali lagi ya teman-teman. Kalau kalian teliti, ini ada perbedaan dari dua bikang ini ya teman-teman. Yang satu itu seratnya benar-benar halus lembut, yang satunya ini sedikit kasar ya seratnya. Ini perbedaannya dari penggunaan atau pengaturan apinya ya teman-teman. Kalau apinya itu pas dan juga cetakannya benar-benar panas, hasilnya juga bakalan sempurna seperti ini. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Ini videonya sudah habis. Ini 66 biji kue bikang yang dihasilkan dari 1 kilo tepung beras. Jadinya segini banyak ya. Kemarin yang request videonya, Mama Hasan sudah berikan videonya ya. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kurangnya dalam menyajikan video. Mama Hasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.